Hi everyone, welcome back to English with Teacher Ida. Di video kali ini kita akan membahas 14 phrasal verb take dalam bahasa Inggris. Seperti take after, take back, take away, take off, dan lain-lain. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa phrasal verbs dalam bahasa Inggris tidak boleh diterjemahkan per kata karena maknanya akan rancu dan pesannya tidak akan tersampaikan. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena kita akan membahas tuntas definisi dan cara penggunaannya. So, ini dia 14 phrasal verbs take yang wajib kamu ketahui. Let's go! Yang pertama, take after. It means to resemble somebody in appearance or character, especially a family member. Jadi maknanya adalah menyerupai dari segi fisik atau penampilan atau karakter. Misalnya si A anaknya pendiam dan karakter pendiam ini diwariskan dari ibunya. Nah, dalam konteks ini kita bisa menggunakan phrasal verb take after. For example, lazy. He takes after his father. Jadi karakter malasnya dia diwariskan atau diturunkan dari ayahnya. She takes after her mother with her love of cats. Jadi rasa sayangnya terhadap kucing itu diturunkan atau diwariskan dari ibunya. I hope the children don't take after their grandfather. He is the grumpy. Nah, di sini artinya adalah saya berharap anak-anak tidak mewariskan sifat kakeknya karena kakeknya itu adalah seorang yang pemarah. Most of my children take after their father. Kebanyakan dari anak-anak saya itu menyerupai ayahnya atau mirip dengan ayahnya. Yang kedua, take back. It means to return something to the place where you bought it. Atau mengembalikan. Jadi, ketika kamu membeli sesuatu dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau gambarnya tidak sesuai, atau kamu tidak menyukainya, dan kamu ingin mengembalikannya, dalam konteks ini kita menggunakan phrasal verb take back. For example, oh my god, this t-shirt is too small. I should take it back and get a refund. Aduh, kaosnya kekecilan. Saya harus mengembalikannya dan minta kembalian dana atau refund. If the skirt doesn't fit you, you can take it back. Kalau roknya nggak cocok, kamu bisa mengembalikannya. I took the radio back because it was faulty. Saya mengembalikan radio yang saya beli karena ada kesalahan atau ada kerusakan, tidak berfungsi dengan normal. Tapi kalau take a back dengan huruf A, take a back, itu maknanya berbeda. Take a back sendiri, it means to surprise or shock. Jadi membuat kaget atau kaget. Jadi tadi kalau take back itu artinya mengembalikan, tapi kalau take a back itu artinya kaget atau mengagetkan. For example, the news took us back. Nah, berita membuat kita atau kami kaget. I was a little taken aback at the directness of the question. Aku sedikit terkejut dengan keterus-terangan pertanyaannya atau pertanyaannya yang belak-belakan. Take off, it means to leave the ground and begin flight. Jadi artinya berangkat atau lepas landas, khususnya pada pesawat. Jadi ketika pesawat itu akan berangkat atau mulai terbang lepas landas, dalam bahasa Inggris kita menggunakan phrasal verb take off. For example, do you know what time will the plane take off? Apakah kamu tahu jam berapa pesawatnya akan lepas landas? The plane took off at 3 p.m. Pesawatnya lepas landas pada jam 3 sore. Yang kelima ada take up, means to start doing something regularly as a hobby, job, etc. Jadi ketika kamu baru memulai sebuah hobi baru atau pekerjaan baru yang menjadi rutinitas kamu, nah dalam konteks ini kita menggunakan phrasal verb take up. For example, I've recently taken up swimming. Jadi artinya adalah saya baru aja mulai belajar berenang. Jadi belajar berenang ini adalah
rutinitas baru saya. Have you ever thought of taking up acting? Apakah kamu pernah kepikiran untuk mulai berakting? Take up can also mean to fill an amount of space or time. Jadi bisa berarti mengisi ruang atau waktu. For example, this desk takes up too much room. Jadi meja ini memakan terlalu banyak ruangan atau memakan terlalu banyak tempat. Mungkin karena ukurannya yang besar sehingga dia memakan terlalu banyak tempat. Kemudian ada take out. It means to remove something from its place or somewhere. Ketika kamu mau mengambil sesuatu dari dalam tas misalnya, kita bisa menggunakan phrasal verb take out. Atau ketika kamu mau gigi kamu dicabut, nah dalam konteks ini juga kita menggunakan phrasal verb take out. For example, take out your books from your bag. Keluarkan bukumu dari dalam tasmu. I need to get this tooth taken out. Saya mau gigi ini dicabut. Jadi kita menggunakan phrasal verb take out. Kemudian ada take over. It means to get control atau memegang kendali. For example, Jason has taken over responsibility for this project. Jadi Jason mengambil alih tanggung jawab akan project ini. It's only a matter of time before they take over completely. Jadi hanya masalah waktu saja sebelum mereka mengambil alih sepenuhnya. He will take over the company. Dia akan mengambil alih perusahaan itu. Take for, it means to regard as. Jadi artinya menganggap. For example, do you take me for a fool? Apakah kamu menganggap saya bodoh? Tapi ketika teman-teman mendengar kalimat take something for granted, itu artinya percaya atau menerima akan sesuatu tanpa memikirkannya. Contoh, I guess we all took it for granted that water would always be freely available. Jadi maknanya, saya rasa kita percaya begitu saja kalau air akan selalu ada. Tapi ternyata atau faktanya akan ada masa atau waktu di mana air tidak tersedia. Tapi kalau kalimatnya take something or someone for granted, itu artinya kamu kurang bersyukur. Contohnya, I do so much for him and he just takes me for granted. Saya melakukan banyak hal untuknya dan dia tidak bersyukur akan hal itu. AKA, dia tidak menghargai saya. Yang kesembilan, take down. It means to write something that you are looking at or listening to. Artinya menulis atau mencatat sebuah informasi yang kita lihat atau dengar. For example, I take down the messages that come in. Saya mencatat pesan-pesan yang masuk. He took down my phone number and said he would call me later. Dia mencatat nomor HP saya dan mengatakan dia akan menelpon saya nanti. Take down can also mean to remove something. Misalnya kamu baru saja mengunggah foto teman kamu yang lagi tidur. Dan dia merasa fotonya itu jelek atau nggak bagus untuk diunggah di sosial media. Dan dia meminta kamu menghapusnya. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan phrasal verb take down. I look hideous in that picture. You should take it down. Aku kelihatan jelek di foto itu, kamu harus menghapusnya. Kemudian ada take on. It means to accept a particular job or responsibility. Jadi ketika kamu bersedia melakukan sebuah pekerjaan baru atau menerima sebuah tanggung jawab, kita menggunakan phrasal verb take on. For example, she took too much on and made herself ill. Dia mengambil terlalu banyak tanggung jawab dan mengakibatkan dirinya sakit. You can't take on responsibility for the whole event.
kamu tidak boleh bertanggung jawab akan semuanya. Jadi kalimat ini berupa saran, karena kalau kamu bertanggung jawab atas semuanya, itu akan sangat melelahkan. Take in, it means to understand and absorb information. For example, it was a lot of information to take in all at once. Terlalu banyak informasi yang harus dipahami sekaligus. We took in all the information. Kami mengerti semua informasinya. Take in can also mean to view your surroundings and absorb it. Jadi artinya menikmati suasana atau pemandangan atau menghirup udara segar di sekitar. For example, I just want to sit here for a while and take in the view. Saya hanya mau duduk sebentar di sini dan menikmati pemandangannya. Take apart means to separate something into its different parts. Jadi seperti membongkar. Ketika kamu memisahkan satu bagian dari bagian lainnya atau membongkarnya, dalam bahasa Inggris disebut take apart. For example, we took the engine apart to see what the problem was. Nah, artinya kami membongkar mesinnya untuk melihat permasalahannya. I like to take things apart to see how they work. Jadi artinya saya suka membongkar sesuatu untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Tapi hati-hati, take apart dengan spasi artinya ikut serta. Tapi take apart tanpa spasi itu artinya membongkar. Kemudian ada take through. It means to explain something to someone in detail. Jadi menjelaskan dalam bahasa Inggris adalah to explain. Tapi dalam bentuk phrasal verb kita menggunakan take through. For example, I'll take you through it one more time. Then you can try it yourself. Saya akan menjelaskannya secara detail satu kali lagi, kemudian kamu bisa mencobanya sendiri. He took us through the procedure. Dia menjelaskan kepada kami langkah-langkahnya secara detail. Dan yang ke-14 ada take away. It means to buy food from a restaurant and eat it elsewhere. Jadi maknanya adalah membungkus makanan dan dibawa pulang. Ketika kamu lagi di restoran atau di tempat makan dan kamu tidak mau makan di tempat, kamu maunya bungkus dan dibawa pulang. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan phrasal verb take away. For example, I ordered a pizza to take away. Saya memesan pizza untuk dibungkus dan dibawa pulang. I would like to order a bowl of coto Makassar and I want it to take away. Saya mau mengorder atau memesan semangkuk coto Makassar dan saya maunya dibungkus untuk dibawa pulang. So, would you like to dine in or take away? Jadi, apakah kamu mau makan sini atau bungkus? Nah, itu dia 14 phrasal verbs take dalam bahasa Inggris. Sekarang coba jawab kuisnya untuk melihat seberapa jauh teman-teman memahami topik ini. Okay, that's all everyone. Thank you so much for watching, and if you like my video, you can follow me on Facebook or subscribe to my YouTube channel. Adios!